Dunia menyaksikan dengan rasa takut dan ketidakpastian saat perang di Ukraina terus berkecamuk. Invasi Rusia telah memicu krisis kemanusiaan dan menghancurkan perdamaian di Eropa. Jutaan orang telah meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan dari kekerasan yang tak henti-hentinya. Kota-kota hancur, menanggung bekas luka konflik yang tampaknya tidak akan berakhir. Komunitas internasional bergulat dengan besarnya situasi ini, mencari cara untuk mengakhiri pertumpahan darah dan memulihkan stabilitas di kawasan tersebut. Konflik ini memiliki konsekuensi yang luas, berdampak pada keamanan global dan keseimbangan kekuatan. Ini juga mengungkap perpecahan yang mendalam dalam komunitas internasional. Sementara banyak negara mengutuk tindakan Rusia dan menjatuhkan sanksi, yang lain tetap diam atau bahkan menawarkan dukungan kepada Moskow. Perang di Ukraina adalah pengingat nyata tentang betapa rapuhnya damaian dan bertim tersam sometinis konflik. Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan, NATO telah menghubungi Tiongkok, meminta bantuan untuk menyelesaikan krisis Ukraina. Langkah tak terduga ini menggarisbawahi gawatnya situasi dan kebutuhan mendesak untuk penyelesaian damai. NATO mengakui pengaruh global Tiongkok yang semakin besar dan hubungan uniknya dengan Rusia. Mereka berharap Beijing dapat memanfaatkan posisinya untuk membujuk Moskow agar memilih jalur dialog dan diplomasi. Permintaan intervensi Tiongkok merupakan perkembangan yang signifikan. Ini menyoroti dinamika hubungan internasional yang bergeser dan pengakuan bahwa tantangan global membutuhkan solusi global. Apakah Tiongkok akan menerima permohonan NATO dan bersedia memainkan peran yang lebih aktif dalam memediasi konflik masih harus dilihat. Namun, fakta bahwa permintaan telah dibuat merupakan bukti keseriusan situasi dan kebutuhan mendesak untuk penyelesaian damai. Tiongkok dan Korea Utara memiliki sejarah yang kompleks, terjalin oleh geografi, ideologi, dan kebijaksanaan politik. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah menjadi sekutu terdekat Korea Utara, memberikan dukungan ekonomi dan diplomatik. Namun, hubungan ini telah diuji dalam beberapa tahun terakhir oleh tindakan provokatif Pyongyang, termasuk upayanya untuk mendapatkan senjata nuklir. Tiongkok berada dalam posisi yang sulit, berusaha menjaga stabilitas di semenanjung Korea, sambil juga menjunjung tinggi norma-norma internasional terhadap proliferasi nuklir. Terlepas dari ketegangan tersebut, Tiongkok tetap menjadi pemain kunci dalam mengelola masalah Korea Utara. Pengaruh Beijing terhadap Pyongyang tidak tertandingi, dan kerjasamanya sangat penting untuk setiap upaya denuklirisasi semenanjung Korea. Komunitas internasional mengharapkan Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan ambisi nuklir Korea Utara dan mencegah konflik dahsyat di kawasan tersebut. Bagian 4. Aliansi Rusia-Korea Utara memicu api. Kekhawatiran meningkat atas semakin kuatnya hubungan antara Rusia dan Korea Utara. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Pyongyang memberikan bantuan militer kepada Moskow, termasuk peluru artileri dan roket, untuk mendukung upaya perangnya di Ukraina. Aliansi yang mulai tumbuh ini telah membunyikan alarm di barat karena mengancam akan memperpanjang konflik dan semakin mengacaukan kawasan tersebut. Kemungkinan Korea Utara memasok persenjataan canggih ke Rusia, seperti rudal balistik, merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Kemitraan Rusia-Korea Utara merupakan tantangan langsung bagi upaya komunitas internasional untuk mengisolasi Moskow dan mengakhiri perang di Ukraina. Ini juga menggarisbawahi lanskap geopolitik yang bergejolak dan potensi konflik regional untuk meningkat menjadi konfrontasi yang lebih luas. Komunitas internasional harus tetap waspada dalam memantau aliansi ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya semakin memicu api perang. Bagian 5. Tanggapan Barat. Suara-suara dari NATO dan Uni Eropa. NATO dan Uni Eropa telah menyatakan keprihatinan mendalam atas aliansi Rusia-Korea Utara dan implikasinya terhadap keamanan global. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengutuk kemitraan itu sebagai eskalasi berbahaya dan menyerukan Pyongyang untuk menghentikan tindakannya yang sembrono dan provokatif. Dia menekankan bahwa dukungan Korea Utara untuk perang Rusia di Ukraina melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan merusak perdamaian dan stabilitas internasional. Demikian pula,
Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Josep Borrell mengecam aliansi tersebut dengan menyatakan bahwa hal itu semakin mengisolasi Rusia dan Korea Utara dari komunitas internasional. Dia menekankan bahwa Uni Eropa akan terus bekerja sama dengan para mitranya untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh poros otokrasi ini. Tanggapan Barat menggarisbawahi keseriusan mereka dalam memandang aliansi Rusia-Korea Utara dan tekad mereka untuk mencegahnya semakin menggoyahkan tatanan internasional. Bagian 6. Peran penting Tiongkok, jembatan menuju perdamaian. Di tengah meningkatnya ketegangan ini, peran Tiongkok menjadi semakin penting. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan global utama, Tiongkok memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Pengaruhnya terhadap Rusia dan Korea Utara memberinya peluang unik untuk bertindak sebagai mediator dan bekerja menuju solusi diplomatik. Komunitas internasional berharap Tiongkok akan menggunakan pengaruhnya untuk membujuk Moskow dan Pyongyang agar memilih dialog daripada konfrontasi. Tanggapan Tiongkok terhadap situasi yang kompleks ini akan diawasi dengan cermat oleh dunia. Akankah ia memilih untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri atau meningkatkan tanggung jawab globalnya? Taruhannya tinggi, dan keputusan dibuat oleh Beijing dalam beberapa hari dan minggu mendatang dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi tatanan internasional. Bagian 7. Pergeseran pasir, tatanan dunia baru, perang di Ukraina, aliansi Rusia-Korea Utara, dan permohonan NATO kepada Tiongkok, semuanya menunjukkan lanskap geopolitik yang berubah dengan cepat. Kepastian lama dari era pasca Perang Dingin memudar, digantikan oleh tatanan dunia yang lebih cair dan tidak dapat diprediksi. Dinamika kekuatan bergeser, aliansi sedang digambar ulang, dan sistem internasional berbasis aturan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam lingkungan yang tidak pasti ini, kebutuhan akan dialog, diplomasi, dan kerjasama menjadi lebih besar dari sebelumnya. Komunitas internasional harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama, mencegah eskalasi konflik, dan membangun dunia yang lebih damai dan stabil. Masa depan mungkin tidak pasti, tetapi dengan merangkul multilateralisme dan bekerja menuju tujuan bersama, kita dapat menavigasi masa-masa sulit ini dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.